dan seluruh hidupku bersukacita dalam kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita kembali lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Divideokan ya adik-adik, videonya dikirim ke WA kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar juga kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat dan menjadi pedoman bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian Kudaki-daki. Daki-daki, daki-daki gunung
Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Anak-anak Tuhan, sebagaimana orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, semua mengikrarkan pengakuan imannya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, kembali kita muji nama Tuhan lewat lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan
Shalom anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami, dan biarlah Engkau yang berkuasa atas hati pikiran kami, agar kiranya firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan pengertian serta hikmat dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 50. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian bunyi natsnya. Nah, anak-anak tahu cerita tentang Daud? Tahu bagaimana Daud itu bisa mengalahkan Goliat? Nah, mari kita dengarkan cerita ini. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin.
Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Bagaimana anak-anak? Apa yang bisa kita lihat dari cerita tersebut? Cerita tentang Daud dan Goliat. Daud itu karena masih muda lalu dihina-hina oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin itu memiliki seorang pahlawan yang besar seperti raksasa, namanya Goliat. Nah, lalu karena mereka memiliki seorang pahlawan yang besar itu, mereka sombong. Tetapi Tuhan baik kepada bangsa Israel, Tuhan baik kepada Daud, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Nah, jadi anak-anak Tuhan, mari dalam kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan. Mari terus mengedepankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kalah semangat. Jangan pernah kehilangan semangat. Jangan bilang, aku kurang tinggi. Jangan bilang, aku tidak pintar. Tetapi yakinlah bahwasanya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apapun ketika bersama-sama dengan Tuhan boleh kita capai. Apapun cita-cita kita, apapun kehendak kita, kalau Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk mencapainya. Nah, jadi setiap anak-anak Tuhan, jadilah seperti Daud. Daud yang terus percaya diri, walaupun banyak orang yang mengejek. Tetapi anak Tuhan jangan mengejek seperti Daud. Walaupun banyak orang jahat yang mengejek, yang menyindir, yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, jangan menjadi kata patah semangat. Tetapi tetap semangat dan katakan bahwasanya Tuhan bersama dengan aku. Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Kiranya anak-anak Tuhan terus semangat untuk belajar, terus semangat untuk berbuat baik, terus semangat untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Maka kita semua akan diberkati. Tuhan Allah memberkati anak-anak. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih-Mu. Engkau sudah menunjukkan berkat kasih dan kebesaran-Mu melalui hamba-Mu Daud. Dan Engkau memberikan kemenangan baginya untuk mengalahkan Goliat. Demikian juga kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kami setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kami tidak mau patah semangat, kami tidak mau lemah, tetapi kami
percaya bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan akan terus melindungi kami. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan dan memberikan kemenangan bagi kami. Sertai berkati kami seluruh anak-anak-Mu, berkati seluruh orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati seluruh aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik, kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Berani Tampil Beda. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bisa beribadah online, dan berkati Bapak Pendeta Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan. Berkatilah kakak sekolah minggu, teman-teman yang ada di rumah, dan juga keluarga kami ya Tuhan Yesus. Semoga sehat selalu. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, dan juga berkat. Tuhan Yesus, hapuskanlah virus corona Tuhan. Semoga kami bisa gereja tanpa ada lagi virus corona. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat. Dalam ini saja doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria sambil mengumpulkan persembahan.